قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدارين آمين. Marilah kita kembali senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah. Semua alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman dan Islam, memberikan nikmat kesehatan, keafiatan, taufik hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan majelis kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi diawali sembahyang maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sembahyang hajat berjamaah pula. Semoga hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat ijabah hati kabulkan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah hari junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis rahimakumullah, melanjutkan pembicaraan kita yakni ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, Al-Mu'minu. Al-Mu'minu adalah nama Allah yang ketujuh dari 99 yang wajib kita percaya dan beriman dengannya. Al-Mu'minu artinya ialah yang dinisbahkan kepadanya, memberi keamanan atau memberi rasa aman, dan yang menganugerahkan penyebab rasa aman itu serta menutup jalan-jalan sesuatu yang ditakuti. Itulah sesungguhnya arti orang yang beriman. Hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalam tubuh manusia bermacam-macam perlindungan atau pengamanan, baik itu pengamanan yang zahir ataupun pengamanan yang batin. Dan banyak sekali menciptakan pengamanan untuk memelihara kelangsungan hidup manusia. Itu sudah jelas ya. Itu tinggal kita mensyukuri apa yang dianugerahkan, apa yang diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala lawan kita. Dengan lebih luas lagi Imamul Ghazali rahimahullah taala menjelaskan pengamanan tubuh yang zahir seperti mata. Dengan mata kita dapat melihat bahaya dan melihat akan sesuatu yang mencelakakan. Jadi ada untung ruginya ya kan, bisian mata ya. Orang yang ada bisian mata itu pun juga ada untung ruginya ya kan. Kalau banyak bisian mata, kalau memang mata itu bisa digunakan dengan hal yang baik, tentu lebih bagus ya kan. Tapi ketika orang yang tidak punya mata, otomatis dia terhindar daripada penglihatan yang kada baik ya. Maka ketika kita berbicara tentang kaitannya dengan asal usul atau nurnya Rasulullah SAW, ketika nur itu berada di mata kita, maka kita terpelihara daripada berbuat dosa. Dia melakukan sesuatu atau penglihatan kepada yang tidak dibenarkan agama ataupun yang haram-haram. Dengan mata kita dapat melihat. Tangan juga termasuk pengamanan tubuh yang zahir. Dengan tangan kita bisa menangkis serangan yang datang. Ya. Luar biasa panca indera yang diciptakan Allah lawan kita. Ya. Termasuk tangan ya kan. Tinggal bagaimana kita mensyukuri dengan Allah memberikan sesuatu yang luar biasa terhadap diri kita sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Tentu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita peliharakan daripada hal-hal yang tidak bagus. Adapun pengamanan tubuh yang batin yang tidak terlihat oleh mata kita yaitu disebut dengan isnun atau disebut dengan hasinun. Maksudnya setiap manusia ada mempunyai daya tahan tubuh yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan dia tahan tubuh itu dengan bertahap atau berangsur-angsur. Mulai dari rahim ibu
dia tahan tubuh sudah diberikan sedikit demi sedikit, ya kan? Atau yang disebut dengan kekebalan, ya kan? Tapi saat ini tentu kita merasa bersyukur juga dengan canggihnya teknologi, ya kan? Bermacam-macam upaya agar senantiasa diri kita itu sejak lahir, ya kan, memiliki ketahanan tubuh ataupun kesehatan yang prima sampai nanti berinjak berusia ya kan bayi atau 5 tahun atau seterusnya, ya kan, terus menerus dipantau atau diberikan sesuatu kekebalan atau sesuatu yang menangkal dari berbagai jenis penyakit, ya alhamdulillah, sampai pada puncaknya pada umur 30 sampai umur 40 tahun manusia sudah mendapatkan daya tahan tubuh yang sangat kuat untuk melindungi dirinya dari berbagai macam penyakit, ya. Itu karena kekebalan tubuh yang sudah tertanam di dalam badan kita, jasmani kita, ya, tahan tubuh alami, ya, dengan berbagai upaya dari sejak kita lahir, bahkan sebelum kita menikah, ya kan, istri kita diberikan kekebalan, suntikan kekebalan macam-macam, ya kan, sehingga sampai kepada nanti mungkin usia ya 15 tahun atau 20, ya kan. Kemudian sudah 40 tahun ke atas, dia tahan tubuhnya mulai ditarik Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit, ya kan. Jadi yang menciptakan daya tahan tubuh adalah merupakan bagian daripada nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Mu'min, ya. Memberikan keamanan atau memberikan ketahanan tubuh, ya, terhadap diri kita, ya, dengan berbagai upaya secara zahiriah, ya kan. Bagaimana upaya pemerintah kita di dalam mengatasi hal-hal yang dikira bisa baik hal terkait dengan IQ-nya atau kecerdasannya ataupun hal-hal lain, ya kah? Utamanya kesehatannya terhindar daripada berbagai penyakit. Baik Al-Quran maupun Al-Hadis telah menjelaskan bahwa semua kenikmatan yang ada di dalam dunia ini pastilah mengandung akibat yang tidak baik seperti nasi, ya kan? Baik Al-Quran maupun hadis telah menjelaskan bahwa semua kenikmatan yang ada dalam dunia ini pastilah mengandung akibat yang tidak baik seperti nasi, air, gula dan lainnya. Ya, sekilas, ya, nasi memberikan kemanfaatan yang luar biasa bagi kita. Tapi satu sisi lain, nasi kalau terlalu banyak mungkin berakibat kepada hal-hal penyakit-penyakit tertentu, ya kan? Apakah lagi sekarang pahumaan kita ini kadang lagi yang steril. Nah, kalau kayak bahari kan bau orang ada zat kimiaan, yalah. Nah, itu. Jadi anum-anum sudah pada penyakit-penyakit itu mulai datang. Bahkan baru usia 40 sudah ada berbagai jenis penyakit. Artinya itu apa? Bergantung kita kepada obat-obatan, ya kan. Yang terbiasa kita ini instan, obat-obatan generik, ya. Padahal dari sisi lain obat generik ini luar biasa berakibatnya, ya kan. Yang paling fatal tentu akibatnya adalah ginjal. Seluruh obat-obat generik itu berakibat kepada ginjal, ya kan. Nah, oleh karenanya tentu kalau bisa obat-obat generik yang disebutkan, baik itu yang murah apalagi yang mahal-mahal, ya kan, itu kalau bisa kita bisa cari alternatif lain, bukan karena obat, ya kan, tapi apa namanya itu obat-obat yang tradisional orang kampung atau herbal, ya kan. Nah kemarin ulun karena ada di rumah itu bukan nang sekong berdua, ulun tuh sama-sama gejala stroke ringan. Ya, jadi di apa namanya itu diperintahkan untuk minum rebusan
ceplokan yang ada di Puman oleh Puman. Ceplokan olah. Wadah kita ini rasanya banyak dia. Ceplokan itu modelnya kayak berbuah lah. Buahnya itu biasanya kalau dipicik model kayak meletuk. Lah bukan telepok, tapi kayak ceplokannya bano budi berapun. Poka di Pumaan nang kada terkombinasi. Nah, apa namanya itu? Banyu masam biasanya ada. Itu bekawan lawan dadangkak. Dadangkak kalau kita papisangan itu kalau kita di pinggir Batawan ini kan biasanya ceplokan, buah ceplokannya itu sangat bermanfaat luar biasa untuk mengatasi apa namanya itu stroke. Tapi pahitnya minta ampun ya kah? Jadi dijarang dari pucuknya, buahnya sampai akarnya. Dijarang sebukuan dia. Nah, diminum 3 kali sehari. Ada yang mentes sudah gejala stroke berat cuma 2 tahun. Bukan 2 tahun, 2 bulan. 2 tahun kelawasan. 2 bulan. Pahitnya luar biasa. Mungkin setara dengan apa yang biasanya apa itu? Penawar sampai. Nah, kalau dadangkak itu pucuknya juga bermanfaat luar biasa itu. Itu mengobati luka-luka yang dalam. Luka dalam tubuh biasanya orang merandam apa namanya itu pucuknya apa? Dadangkak. Dadangkak ya. Satu sisi dadangkak itu ya menyusahkan orang Boma. Tapi di sisi lain mungkin manfaatnya ada. Setiap apa yang telah kuciptakan kata Allah, walaupun semuanya ada manfaatnya, tinggal bagaimana manusia menggali kemanfaatan daripada pohon-pohonan itu. Yang jelas pohonan itu bermanfaat, ya kan? Banyak yang lain ya kan? Apalagi yang mungkin yang sudah apa namanya itu menjadi bahan-bahan tertentu terkait dengan obat-obatan. Seperti kunyit, seperti apa itu kan jelas dah. Nah, pohon-pohonan yang seperti itu pun juga nang ada di hutan-hutan itu bisa bermanfaat ya kan. Nah, semuanya apa yang diciptakan Allah itu bermanfaat ya kan. Biasanya yang setiap yang pahit ya kah itu obat. Ya kah? Yang pahit obat, kalau yang manis itu racun katanya. Nah, kalau yang pahit ketika memakannya oke, agak sedikit susah. Tapi di saat beberapa saat kemudian maka menjadi segar. Tapi ketika kita makan yang manis-manis, pada saat pertama memang enak, tapi pada saatnya kita akan menjadi sakit ya. Itu dari sisi lain ya kan. Tapi dari sisi lain pula ada itu obat apa namanya obat herbal ya kan. Tapi ada obat yang mungkin satu sisi ya bisa juga dimanfaatkan. Obat-obat seperti nang orang meniup-niup tadi. Nah, ya kalau macam-macam tuh medianya dia. Nah, umpamanya sakit panas, garing, penyakit ini kan dari semua dalam Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu mahwa syifa ya kah? Ada semacam pengobatan. Makanya kemarin itu di Arab itu apa namanya dokter kena payu. Kenapa sih kena payu? Kalau ada kita ini kalau dokter praktik biasanya digondorgi orang atau didatangi orang benar. Kalau ada orang kita menjadi dokter di Saudi Arabia, ya kan sebulan hampir beberapa ekor jarak berdapat pasien. Kenapa? Karena dia meyakini setiap penyakit kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obat dan diajarkan oleh Rasulullah. Kalau penyakit ini bacaannya. Kalau penyakit ini bacaannya, ya kan? Itu. Secara kesimpulan, para ulama kadang-kadang mengatakan bahwa amaliyah istiqamah yang kita lakukan itu merupakan obat yang luar biasa. Ya kan? Apa kira-kira yang menjadi andalan kita di dalam beribadah? Apa rajin kita baca? Dan sudah mengamalkan 10 atau 20 tahun. Nah, itu harta obatnya. Begitu kita niatkan kepada orang yang sakit tertentu, ya kan? Maka kita tiupkan dengan amaliyah nang kita istiqamahkan. Nah, makanya itu di Saudi ada payu dokter ya kan?
nang payu itu obatan-obatan seperti Al-Qur'an. Ya kan, macam-macam lah. Umpamanya seperti terjadi pembakaran Raja Namrus kepada Nabi Ibrahim, ya kan? Itu kan disyaratkan, diriwayatkan di dalam Al-Quran. Ketika Raja Namrus melempar, ya kan? Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim apa? Kedinginan. Nah, baru ada dalam Al-Quran, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya kan? Katakan wahai api, ya naru kuni, wahai api, maka ikam tunduk menjadi dingin. Api kadina. Justru setelah dibuat dalam api, Nabi Ibrahim kedinginan. Nah, itu menjadi tapaul dia. Itu jahitbar kita tuh obat pertama sebelum dibawa ke dokter. Tapi karena gitu tur jopong lah. Sebab ahli di bidang pengobatan adalah dokter, ya kan? Nah, cuman ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran yang seperti disebutkan tadi, ya kan? Nah, ada juga dia di dalam Al-Quran itu yang kayaknya itu ayat serbaguna. Nah, serbaguna itu bila kita niatkan dan apalagi kita amalkan tadi. Nah, menuju penyakit tuh jar orang lah. Ulun tuh biasanya tahu takut-takut orang bisa pengobatan. Medianya ada, bacaannya ada. Gitu. Nang wama ramaita ijramaita walakinna Allah rama. Jadi lamun Tuhan nak menjakitakan sakit, tapi jar Tuhan ampi. Nah, ya kah? Ya. Atau umpamanya kita terbiasa membaca yang biasalah. Taruhlah umpamanya membaca Qul huwallah atau suratul Ikhlas. Sudah rutin ini ya kah? Pokoknya setiap salat sembahyang maghrib 21. Nah, itu bisa menjadi andalan dalam pengobatan, ya kah? Itu mungkin penanganan pertama ya. Ya, tapi kalau hal-hal lain mungkin bisa ke rumah sakit ya. Kenapa jadi kita ke rumah sakit? Karena memang dokter itu ahlinya. Satu. Yang kedua, karena kita kadang terlalu yakin apa yang kita baca itu bisa menyembuhkan. Jadi kalau ulun biasanya berasumsi bahwa kalimat-kalimat dalam Al-Quran nang mawa syifa itu tergantung dari mulut siapa keluar. Walau bacaan yang sama, tapi muntung siapa yang mengeluarkannya, nah itu yang menjadi beda. Makanya kita minta baju biasanya orang alim. Padahal bacaannya sama jalan kita. Ya kah? Apalagi dia muka syafah, harus dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Ulun pernah berkali-kali, bukan sekali dua aja. Almarhum Haji Bawai. Sini kan peniupan kalau ulun datang ke situ, Jasidin, aku kan bisa beri banyu. Aku malah jadi kuntau Jasidin. Karena datang ini orang pelajar kuntau. Ya. Atau ada juga minta banyu, udah jalan. Cibuk diburit batang banyu cari banyunya diburit batang banyu menjalam, kita kada tahu ya kan. Atau ulun bisa minta banyu lawan sidin, membawa kawan lah, jangan diberi lawan kucing lah jisin, artinya kan dikinum, ketahuan sidin sudah pecangan banyu dia dikinum. Nah, jadi kau aja lah obat. Jadi kita segala sesuatu nengaran usaha itu kan kewajiban kita. Jangan juga ada usaha ya kah? Bawa usaha kita. Baik itu medis, non medis, lah spiritual atau tadi dikatakan bacaan-bacaan keagamaan. Gula dan lainnya, semuanya itu mengandung racun. Namun kenapa tubuh kita tahan dan tidak sakit ketika kita memakan atau memasukkan semuanya itu ke dalam tubuh kita? Itu karena Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Mu'min yang menciptakan dalam tubuh kita satu benteng atau yang disebut dengan kekebalan, ya kan, berupa daya tahan tubuh, ya kekebalan tadi, atau pelindung dari segala macam racun. Memang ada memiliki kekebalan tertentu di dalam tubuh kita bertahan, ya kan, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Mu'min, memberikan keamanan kepada tubuh kita yang disebut dengan kekebalan itu tadi. Seorang anak kecil yang masih belum sempurna juga diberi tahan tubuh, dia
daya tahan tubuh. Namun ia tidak bisa diberi makan dengan sesuatu yang dimakan oleh orang dewasa. Karena Allah Subhanahu wa taala belum memberi anak kecil itu daya tahan tubuh yang sempurna. Kan makan yang kecil itu kan beda. Apalagi saat ini, bedanya apa? Kalau bahari kita orang tua kita sudah jelas sudah. Karena memang makanan-makanan yang dikemas itu kan ada bahari. Iya kah? Paling harat lah, dinlah apa den? Sakol, ya lah. Orang tua kita itu setelah susu nang diberi makan sakol tahu sakol. Sakol kol bari. Nang bude galapung diharu aja tah. Bebinian nang tahun ini. Diberi makan sakol. Bahkan abah guru sakumpul bakesah aku bahari Yesidin diberi makani oleh mama lawan abah sakol. Bude galapung ba ya apa yuk baru lah ya Allah. Ingat ya bahari itu, ya kah? Bahkan yang seperti itu mungkin tidak terkontaminasi dengan hal-hal lain. Apa kalau wajah ini jelas dah. Makanan-makanan itu bermacam-macam. Terutama makanan bayi, minum bayi, makan bayi dan makanan bayi itu banyak macam-macam ya kah? Yang kita khawatirkan, nah ujar Abah Guru itu apa? Produk-produk yang ada itu kan kimia. Di samping mungkin membawa efek kepada penyakit, mungkin kepada IQ, otak. Bukan berarti kita menyebutkan borong bahari itu pintar-pintar, wah ini bungul kadapang lah. Cuma terbukti. Bahari karena tapi makan pintar, wah ini makan banyak arti pintar. Iya kah? Ujar guru wajar guru apa namanya Hasanuddin, pimpinan Darussalam, bahari jisin pondok Darussalam ini melahirkan ulama-ulama 75% tamatan Darussalam itu alim. Wah ini apa? Tamatan Darussalam itu jisin 25% jadi alim. Ya itu tadi akibat-akibat yang dilihatnya, didengarnya, dimakannya sebagainya. Ya kah? Satu sisi mungkin menguatkan badan, tapi di sisi lain untuk mengurangi kecerdasan IQ. Nah, memang kalau orang belajar itu disyaratkan di dalam kitab itu jangan tapi makan nang seperti pedas, seperti asam, seperti asin, seperti manis. Itu sama sekali jangan. Bahkan disyaratkan kalau orang sekolah itu apa? Masak nasi, masak iwak, apa artinya? Basumap. Ya, iwak basumap wah ini kira-kira aja bang lah. Jawaban langit dan bumi lah. Adalah kita memberi makannya anak iwak basumap wah ini ada sekadar deh lah. Ada deh, sekadar deh rasanya. Nah, iwak basumap bahari itu masak nasi, masak iwak. Nah, ulun pernah mendengar cerita Abah Guru lagi sidin sekolah sampai sidin jadi guru. Ketika sudah tamat Darussalam, Abah Guru sekumpul itu disuruh oleh pimpinan Darussalam ajar. Nah, sebelum ajar itu diwanti-wanti oleh orang tua, dipanggil orang tua dulu. Nah, wahai ini ujar Abdul Ghani apa Bapak sini kalau. Nah, ulun nantinya disuruh pimpinan Darussalam ketika itu lah Haji Nasari Arif. Apa namanya itu majar bersama Darussalam nih. Nah, jadi aku mau pasan di sini cara bahasa ini sebutin aja. Sebelum ikam ajar makan kada? Ujar sidin makan. Nah, sekarang sebelum ikam ajar ini bapakayan kada? Bapak kayan di sini, biar apa guru? Ya teh bapak kayan kalau segala makan. Nah, lamun kayak itu, Yesidin, ikam jangan mengharapkan bayaran. Kayak ikam biar kadang aja mau makan juga. Biar ikam kadang aja gitu mau bapak kayan juga. Nah, ketika itu tetap beliau memang di saat mengajar, walaupun beliau mengajar cuman selama 1 tahun pada lawas belajar Darussalam. Nah, kenapa jadi nak itu? Melihat santri-santri Darussalam ketika itu banyak nang sekolah
kada baungkus. Nah, kada baungkus dalam artian nasi lawan uyah makan. Itu tahun 75-an lah. Kalau untuk tahun 78. Tahun 78 itu banyak aja gua itu santri itu makan uyah. Nasi lawan uyah. Atau nasi basumap tadi kan, dah ada penghar-har itu seumur udah biasa. Iya kah? Seumur-umur udah biasa. Lah, iwak peda. Peda kalau pada kering. Basumap. Lah, ini sebulan biasanya dikirimi duit. Ini pengalaman. Pengalaman tragis ya kah? Nah, sebulan hanya dikirimi duit. Nah, jadi mau kada mau, maimit. Nukar iwak yang paling murah. Peda, karena harap padanya. Nah, jadi peda itu disumap. Kalau nukar itu pun maaflah, kalau nukar seperapat tahanlah sebulan. Tahan dia, kira-kira tuh lah. Tahan dia sebulan dia. Karena kepalanya dipisah. Kepalanya dipisah, dibuat dalam bakul pemasakan. Jadi nasi itu libat disumap, iwaknya diambil, makan nasinya, gasan esok. Dengan kepala yang sama disumap kembali. Ayo pian. Karena tragis lah hidup. Namun kada kayak itu pian, ya Allah, bahari sekolah ya Allah. Ya kah? Jadi kakak-kakak nang ikam nang nyaman-nyaman ini nih. Lah, sekolah kada tata ropak bahari. Ya kah? Ulun bisa bulik kapal di tingkat kapal pemalam di Banjar. Ya kah? 2 hari dia kena makan. Biasa saja. Apa nanti makan duit kada ada, hendak bawa bulik. Tidak dapat duit, hendak bulik tinggalkan kapal. Dia lagi pemalam di Banjar. Di pos polisi. Ini ke Masjid Raya tuh bahari. Tukang taksian marabahan. Paling tragisnya itu julun lah. Kasakulahan jangankan melihat warung, menghindar berdahulu pada warung. Aduh ini mencari warung. Ya kan? Sampai ulun disyaratkan ujul bahari sekolah. Nah, 6 tahun 4 kali bisa ke warung. Berarti setahun sekali lah. Ada sawat. Labis tahun dia bisa ke warung. Iya tadi melihat warung ini ada wani. Berapa diberi duit kawitan sebulan? 3.000 rupiah. Sebulan 3.000. Ya Allah. Ngaluk kepala kita mikirkan ini data kawa. Jadi karena tidak terkontaminasi sama sekali terkait dengan hal-hal lain yang menyebabkan kecerdasan otak itu menjadi berkurang, maka orang bahari dasar bujur na alim banyak. Ya, ada ini macam-macam, ya kah? Apalagi ada hapi macam-macam. Sudah sekolah kita ini sudah amburadul ya kan. Kalau memang tidak dari rumahnya kita mempersiapkan anak kita untuk menjadi generasi berikutnya, susah. Untuk menjadi berhasil kayak orang bahari itu ngalih luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah kiri kanan muka belakang atas bawah makanan-makanan yang siap saji. Siap saji makanan-makanan itu kita udah tahu halal atau tidak halal. Karena di jiwa kita sudah termasuk diracuni oleh hal-hal yang tidak sebenarnya atau hal-hal yang tidak halal. Bahkan Abu Guru memadakan, andaikan satu pabrik makanan itu yang punyanya orang yang bukan muslim, mohon maaf lah. Apalagi umpamanya modalnya bahutang Jisidin. Bahutang lo orang kafir pulang. Meruntut kepada makanan itu dan kepada orang yang memakannya. Jadi otomatis IQ-nya ya kah? Bukan memadahkan orang ini karena pintar bangla. Atau sebaliknya pintar-pintar. Atau pintar membunguli bisa juga. Pintar itu kan banyak. Ya kah? Pintar membunguli lah. Ya kah? Memadahkan duit habis bayar sudah aja. Ya kalau di pondok lah. Nukar anu bahaya. Ya kah?
Dari Singanuan sekalinya sudah 1 tahun anu dipanggil kawitan, kenapa? Ada sing bayaran. Pada hari jungi duit. Nah, itu kada sedikit. Nah, jadi kita sudah, kalau saat ini ya beratlah. Kalau tidak dari rumah, kita bujur-bujur, meminit atau mempunyai melihati anak kita, apalagi sekolah-sekolah yang jauh, ya Allah ya Rahman. Ya kah? Susah kita. Ya kah? Yang disusahkan kita juga. Nah, jadi hati-hati ya kan. Nah, kawan. Sedikit lagi lah. Penyakit yang paling berat adalah penyakit yang belum ada obatnya. Jelas ya kah? Dicabutnya dari tahan tubuh. Imunisasinya dicabut. Seorang karena penyakit AIDS adalah seorang yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala daya tahan tubuhnya. Sehingga makan nasi pun membuat tubuhnya bertambah sakit. Banyak lagi yang lainnya, contoh-contoh ya hal-hal yang kita itu terkontaminasi hal-hal nang gemerlap dunia ya kah? Itu. Dan sudah merambah bukan hanya di kota-kota tapi di sini sudah masuk ya kah? Terkait dengan minuman, makanan dan sebagainya. Minuman-minuman yang narkoba, narkotika, obat-obatan sudah itu. Diracuninya pemuda-pemuda kita, susah. Ya kah? Contoh penyakit yang timbulkan dari berkurangnya atau dicabutnya dari tahan tubuh. Ya, seperti yang disebut tadi penyakit AIDS, ya kah? Nah, AIDS itu kan singkatan. Nah. Kemudian sudah itu kemudian sesudah kita benar-benar beriman atau mengiktikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Mukmin, memberikan keamanan, maka yang demikian itu akan menumbuhkan satu pendorong untuk membuahkan akhlak yang ada di diri kita. Bayangkan ya kah? Imamul Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin mengisyaratkan. Itu sudah terkomunikasi sekarang. Sudah terbukti sekarang apa yang diisyaratkan oleh Imamul Ghazali. Apa kata Imamul Ghazali? Pantangan di dalam orang yang menuntut ilmu itu banyak sebenarnya. Cuman pantangan yang paling sangat berat adalah barakah daripada guru itu hilang. Iya kah? Nah, kayak apa barakah guru itu berikit di sekolahan anak-anak kita susah untuk bisa dikendalikan. Nah, kalau orang yang pernah jadi guru mungkin tahu nih. Ya kah? Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, la yanfa'u ilmahu illa bi ta'zimil ilmi. Satu. Manfaat ilmu itu hilang ketika ilmu itu tidak diamalkan. Ya. La yanfa'u ilmahu illa bi ta'zimil ilmi. Ilmu itu di samping diamalkan dan dihormati. La yanfa'u ilmahu illa bi ta'zimil ustazi. Kada bermanfaat ilmu itu kalau tidak menghormati guru. Sekarang guru sama lawan kawan, murid lawan guru. Jujur kada. Buktinya guru jadi gerobak. Pada hulun lah, di sini kada kalau kada belain. Guru, di sini guru, ke sini guru. Oh. Adakah di dalam pendidikan ke sini guru, itu kada ada. Nah, kena ada oleh sesuatu apa, guru mendatangi, murid mendatangi gurunya di meja. Nah, bakal rumbung bertahan. Iya kah? Bayangkan pian. Makanya oleh karena itu kan beda nih. Makanya ada istilah kata-kata wadah kita ini adalah mendidik. Mendidik itu berbeda dengan mengajar. Ya kah? Kalau mengajar begitu seperti majelis. Majelis ini mengajar bukan mendidik. Tapi karena ini pengaruhnya terhadap agama, tapi bisa dikatakan mendidik. Kalau mengajar, begitu mengajar boleh anak apa, anak murid ada urusan. Ya tapi kalau mendidik, guru kancing berlari, guru kancing berdiri, anak kancing berlari. Itu jelas, tapi bahasa itu luar biasa.
manfaat ilmu itu dari seorang guru itu hilang. Ya itu tadi, guru jadi gerobak. Di sini guru, anu guru aja. Maulah murid bapak dina itu mendikti guru. Di mana itu ada hampir seluruh sekolahan. Ya kah? Ulun 30 tahun ngajar. Tahu karakter kekanakan tuh. Cuman ulun mengajar sama dengan apa yang diajarkan oleh Pak Jiwat pada diri ulun. Ya kah? Begitu ulun hanya bayang-bayang aja, ada gurikas. Diam semua dalam kelas, ada daunnya keluarnya. Ya kah? Jadi ada orang bertakon apa guru amalannya? Kiam jako ada kau mamakan itu kembahaya. Aja kita sakit murid kita. Harus sabarnya bukan 100%, 1000%. Iya kah? Orang bahari itulah, din lah. Kami bahari di sekolahan unudin nih. Ya kah? Lamun pekat tuh jangan dikesah din lah. Pekat, apa sasapu, apa manganang apa batu kapur, segala apa penghapus. Ini ada torok menyiapin ada begaya roket di sini. Nah, batepak di sini ya kalau lah. Nah, jadi pisang pekat tuh rancak hari-hari aja tuh. Gurunya nih, ulun sesekolahan unudin nih. Nah, di Simpang Bari. Cuman ulun di atas sedikit, sekelas kalau di atas udin nih. Ya Allah, ya kan. Ya itu bahari guru mendidik luar biasa. Lah, jadi kalau otoriter, gurunya dilaporkan tertangkap. Tuh ini. Padahal guru itulah mencatok itu, pintar tuh, gurunya murid itu catok dia. Di Darussalam itu ada guru ngarannya Guru Wahab. Jadi ada namanya murabi, nang sing jinjit dia, beli sing jinjit alim. Tapi karena tahu kena sing jinjit siapa? Hal mun hendak kita minta jinjit, kadang mau sidin. Itu Guru Wahab. Guru Wahabnya di pesayangan tuh. Timbul jalan dulu, tak jinjit aja alim tuh. Nya ada tarikat jinjit karena terkenal udah kita sini, jangan coba-coba guru menjinjit lah. Mengerti ilmunya lain itu. Nah, makanya nasi jinjit alim tarus. Anak almarhum Guru Haji Badarudin, pimpinan Darussalam Bari, si jinjit bertahan. Alim bertahan. Itu guru apa? Siapa yang menurunnya lah, tarikat jinjit karena. Itu ada tarikat jinjit. Kalau kita terikat Samaniyah, ya kah? Terikat Idrusiyah, terikat Sajiliyah, terikat Qadariyah, macam-macam kita itu. Ini terikat jinjit. Nah itu, di mata Quran ada di pesayangan. Menurut Ibu, sudahlah, sampai ke situ aja dulu lah. Ini ada ulah yang aku sampaikan nih. Terkait dengan kita ini berada di bulan haram, ya kah? Ada lagi lah. Ini ada dokilan dari beberapa kitab. Mudahan ini sekitar 5 menit aja nah. Ini sebelum Muharram apabila? Kemarin kah? Hah? Nah kini. Nah, lamun ragu-ragu. Secara almanak bujur hari Sabtu terakhir daripada bulan Zulhijjah. Malam Ahad tanggal 1. Tapi isbat MUI hari Senin tanggal 1. Nah, sarah kita aja tuh ambil dua-duanya. Iya kah? Ya kah? MUI menetapkan bahwa tanggal 1 Muharram hari Senin. Mohon maaf, ulun pun juga hari Sabtu. Karena kebetulan kedatangan guru nomor kemarin. Sekaligus membaca doa awal tahun dan akhir tahun. Di wadah ulun. Nah, jadi hari Ahad juga, ya kah? Nah, oleh karena itu tentu ada beberapa taksiran untuk bisa diamalkan pada malam Asyura, ya kah?
tepatnya pada malam hari ini dan besok. Wa nukila an ba'dil afadil anna al-amala fi yaumi Asyura 12 amalan. Dinukil atau dipindah dari sebahagian daripada orang yang memiliki kelebihan. Artinya wali-wali dan aulia-aulia Allah, sesungguhnya amal pada malam Asyura atau hari Asyura 12 amalan, 12 macam amal. Yang pertama al-aula, yang pertama itu adalah salatut tasbih, sembahyang tasbih. Itu yang paling utama. Ya kan? Nah, kedua wasaumu, puasa esoknya. Nah, itu sunat lah. Diriwayatkan dalam hadis puasa Asyura adalah satu puasa sunat dan berniat malamnya kalau bisa kita kelola. Nah, sajaku puasa Asyura karena Allah Ta'ala esok umpamanya atau hari ini tadi lah. Hari tadi kan di jono puasa kalau lah. Puasa hari Selasa kah? Jadi ada orang bertakun pian. Bolehlah guru jar puasa hari Selasa, ada boleh jul. Jul kalau. Nah, nang boleh itu puasa Asyura bukan puasa Selasa. Jul kalau. Nah, kalau puasa hari Selasa kan ada boleh, kecuali diawali dengan hari Senin. Tapi kalau puasa Asyura bukan harinya. Puasa Asyura kebetulan hari Selasa. Niatnya Asyura bukan hari Selasa. Nah, kadang paloi kadang itu bujuran. Besar kayak itu karinahnya. Nah, jadi boleh aja kita hari Selasa. Kalau memang hari Selasa puasa, itu mari anggarannya hari Tasu'a. Hari ke-9, besok hari ke-10. Kalau hari ini tidak puasa, ya kan? Nah, wasadaqah memperbanyak impak atau sedekah. Ya kah? Ya, esok hari ini mulai malam ini. Wa tausi'atu 'ala iyal, dan melapangkan terhadap keluarga, memperluas belanja. Artinya kalau puasa esok janganlah yuk karing terus. Coba Bang nukar yuk panggang kah? Ya kalau yuk panggang kah? Ya kak, yuk naharat sedikit. Ya kah? Nah, atau mencari iwak atau menukar iwak masak surang tapi naharat juga, ya kah? Jangan besumap atau besumap besangap atau besangap. Diluasakan juga, ya kan? Itu disuruh sunatnya. Wal ightisal, esok berniat mandi, ya kan? Wa ziyaratul alim saleh, dan bailang lawan orang alim-alim, sunat pada hari Asyura. Imas itu wa'iyadatul marid ma ilangi orang garing. Jadi diriwayatkan orang garing nang kayak apa? Garang nang patut kita ilangi, ujar Nabi, sakit gigi. Sakit gigi itu salah satu penyakit nang disuruh Nabi mailangi. Nah, mungkin tahun sakit gigi adalah mailangi nyata sudah. Mailangi sarikinya. Apa ikam sini aja. Apa pegang sakit gigi gantar segitu aja gitu. Anak menempeleng ya. Temperatur naik mulai sakit gigi ya. Nah, sakit gigi pun disuruh diilangi nang ke berikutnya masurasil yatim. Mau usap-usap kepala anak yatim. Ya kah? Tapi jangan mau usap aja. Beri duit. Usap ya. Untuk kuliling kepala anak yatim. Tapi kadang beri duit. Nah, ini janganlah. Barang berapakah? Ya kah? Nang tahabang sedikit 100.000 ya kalau dia. Nanti hijau terandah sedikit bisa jual. Nah, yang penting diberi duit. Ini harus suruh. Kita diperintahkan untuk musab-musab kepala anak yatim. Anak yatim itu kayak begarang. Anak yatim itu kada bisian atau mati abah, usianya tidak lebih daripada 15 tahun atau sebelum balik. Lama sudah Tuhan ini mati taruh si abah mama. Kan dong. Karena anak yatim ngarannya yatim piatu inilah. Tapi kada berhak lagi untuk diusap-usap ya kan. Musab surat Tuhan ini menampar ya kalau. Wal iktihalu, dan bercelak mata. Laki-laki bini-bini hukumnya sunat. Tapi laki-laki pun bersunat ya, sunat celak mata. Dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika lahir bercelak mata ya kah? Ulida maktunan makhulan maktuh surah di dalam apa? Simtud durar. Ya kah? Bercelak mata Nabi. Ustaz sudah batatak. Ya kah? Ya kah? Nah itu kan ada kita tah. Bujur aja bang al-ardul basariyah bersifat kemanusiaan Nabi itu, tapi Muhammadun
Basyarun lakal basyar. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Ya toh, kalau manusia cuman tidak seperti manusia. Manusia bisa guring, Nabi bisa guring lah. Kada guring. Manusia bisa menguap. Kalau kada guring apa? Menguap. Nabi tidak pernah menguap. Binatang apapun terbawa ke sini kada kawa nyentuh. Matahari sekalipun kada kawa nyinari badan sidin. Makanya ketika berdagang di Maisarah katanya bahwa Nabi itu selalu dinaungi awan. Kenapa? Karena matahari kedewan ini tersanggup melawan Rasulullah. Ya kah? Wujud daripada nurnya Rasulullah. Atau disebut dengan nur jasadiyah. Nah, nur jasadiyah ini nang bola orang kadang-kadang nang langsung balik dia. Nur jasadiyahnya kada tahunya nur jasadiyah nang ada di Madinah. Ini tahu nur latifah rabbaniyah aja. Ya kah? Jadi nang gawi nur semunyaan jar. Nah, itu banyak banget tuh. Allah menemukan banyak tuh lah. Nah, itu. Ya kada tahu nur nang baikung. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh Rasulullah. Ini kada belajar nur ampi sembahyang. Belajar nur bakulan sembahyang. Kada mau itu. Nah, justru kita mempelajari itu lebih memperkuat dan di hati kita merasa malu subhanallah Rasulullah. Rasulullah nak ini perjuangannya kita pang. Maka kita berharap kada ada lagi nang kita harap lah. Dan kada kawa selain daripada itu nang kita harap, dan kada kawa kita itu mengandalkan diri kita aja, kada kawa kecuali syafaatnya Rasulullah. Makanya betul. Hendak mendapatkan Rasulullah, malu kita dengan Rasulullah kalau kada menggawi nang disuruh Rasulullah. Ini malah prai. Halo cok lo. Di mana kah kitabnya? Udah tahu julun tuh, kada terapat kitabnya. Kitab Datu Sanggul, ulun membaca kitab Datu Sanggul, kitab berencong. Sama, lawan Datu Kelampayan. Karena babagi sebuting surang jelah kita berencong. Ya, ada kita berencong tuh ada. Itu nih baca apa guru sekumpul. Ya kah? Di muka-mukanya itu belajar apa guru sekumpul. Nah, berikutnya lagi taklimul asfar, memotong kuku. Jadi memotong kuku sunat 10 Asyura. Wa akhiratu suratul Ikhlas al-pamarrah, dan membaca qul huwallah atau suratul Ikhlas 1000 kali. Ada banyak, ada 1000 kali aja. Ya kan? Jadi coba-coba dia lah. Lamunnya lakas dia, lamunnya cepat insyaallah kada lawas. Nya lamun qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu makam itu 3 jam. Ya kan? Nah, itu. Apa ujar Tuhan? Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Celaka orang nang memadahkan ba'amal surang kada menggawi. Tapi ada juga yang dalilnya lah, mandala ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, ini kada menggawi, orang menggawi pahalanya sama. Jadi 2 dalil ya. Dalil yang pertama untuk wanti-wanti kalau memadahkan jangan coba-coba memadahkan, gawi dulu. Makanya keberhasilan Nabi kita Muhammad SAW itu dalam dakwahnya itu dakwah bil hal, bukan dakwah bil makal. Kalau dakwah bil makal ya lagi cuap. Tapi kalau dakwah bil hal itu dakwah dengan contoh. Sidin mah dahulu menggawi. Itu nang iya, itu nang pas. Dituruti orang bener itu. Ulun kada wani pepandira ulun kada menggawi. Hal terkait dengan ibadah, hal terkait dengan amal. Makanya ulun bisa menentukan waktu. Dulu ulun pernah disuruh orang membaca surah Waqiah 41 bulik, 41 kali. Di makam Syekh Syekh Balpaqih yang di Surabaya. Karena ceritanya Sidin itu yang paling sugih. Membawa harta mulai Timur Tengah itu 4 buah kontainer. Ya kan, ke Surabaya. Dimakamkan di Batu Putih. Habib Syekh Balpaqih dan Habib Abdul Balpaqih 2 Badang Sanak.
Jadi Habib Jamal ketika itu yang menjaganya, dan beliau bercerita, Habib Syekh bin Abdullah Al-Faqih ini sidin keluar pada kubur. Tapi itu jangan dibicarakan, ini taklim aja lah. Jangan pada orang ini bisa keluar dalam kubur. Iya kah, bahaya tuh. Hari Selasa aja. Hari Selasa. Jadi kalau mau amalkan itu minimal malam Selasa ataupun hari Selasa. Supaya artinya bujur batamuan nasin secara secara rohani. Kita mau amalkan itu otomatis beliau itu dengan sendirinya memberikan sesuatu anugerah orang mengamalkan. Ya kan? Kalau Sunan Ampel itu membaca bismillah 10.000. Itu memang ada semua deh. Kalau Mbah Bolong itu baca Quran. Jadi kita ziarah itu kada sembarangan. Apa yang menjadi andalan si guru itu harus kita tahu. Sidin amalnya apa? Jadi wali kayak ini. Nah, itu dicari benar tuh. Jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau mau menyepian ziarah ke Habib Abu Bakar Asgab, nang kabarin haulnya di Gresik. Ya kah? Itu tidak sampai lawan sidin apabila kada membaca ratib atas. Itu rahasianya. Ratib atas dulu. Ulun pernah tercoba. Ya kah? Baca ratib atas kebetulan bini ulun tekana kada kawa men. Ya kah? Jadi kalau men itu kada kawa mendeteksi siapapun kada kawa mendeteksi. Ya kah? Akhirnya apa? Ketika keluar bertemu dengan penjaganya yaitu Habib Muhammad Al-Habsyi. Nah, beberapa lama waktu di situ pulang. Setelah pulang, tas, baju dan mukena kada ada. Padahal yakin dibawa ke rumah Habib. Ternyata kada ada. Nah, ulun berdahulu di kiau bobulik. Jun karpa mukana ulun kada ada. Baju ada beberapa baju ya tuh, tapi tas kasih aja. Nah, jadi ulun ya emangnya kada ada biar aja dah. Maka ada rezeki itu harus saya kita. Nah, ketika ulun bobulik, kebetulan Habib Muhammad keluar pulang sidin. Apa nih sidin? Apa dari luar ikan beregol. Ada Habib pertama hikmahnya nih 2 kali bertemu Habib. Nah, yang kedua ternyata isyaratnya seekong tadi kada membaca ratib atas maka sidin tahan. Mukana tadi hendak diga kubur sidin. Mancongkong diga kubur. Ambil ya belum basah. Artinya sidin hendak memindandui. Jar Habib Muhammad sidin hendak memindandui. Siapa nanti tertinggal mukana. Padahal mukananya di bawah jelas. Itu Habib Abu Bakar Gresik. Apalagi ini membatalkan habaib ya kah? Saudara Imaduddin ya kah? Membatalkan Juriyat Ba'alawi ya kah? Nah, aduh luar biasa. Habis itu Habib Abdullah Haddad Ba'alawi. Habib Abu Bakar Gresik Asgab Ba'alawi. Habib Siluar Batang Ba'alawi. Datuk Kalampayan Ba'alawi. Hampir seluruh marga habaib yang ada di Indonesia, wabil khusus di Kalimantan, itu habaibnya dari Alwi. Ya kah? Alwi itu salah satu daripada anak daripada Ubaidillah. Ubaidillah anak Ahmad bin Isa bin Ali Al-Ubaidi dan seterusnya sampai ke Ja'far Sadiq sampai ke Siti Fatimah. Nah, jadi kenapa jadi membahasnya itu kita lah? Ya sudah dosa. Nah, berikutnya lah gimana waktunya lah. Nah, wasilaturrahim. Nah, silaturrahim ini bailang. Ya, bailangan antara satu dengan yang lain sama muslim ya kah? Nah, itu. Barangnya apakah ditokonakan, apakah dibenderakan, apakah nang dimusyawarahkan ya kah? Yang penting bailang. Nah, berikutnya membaca tasbih sekurang-kurangnya 70 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah gawian-gawian salafus saleh nang sudah diamalkan orang-orang nang terdahulu.
Wabil khusus juriat datu kita kalampayan. Nah ini aja yang bisa disampaikan lah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa ada taksiran untuk bisa mengamalkannya. Tadinya berencana setelah Isya ini bisa nggak sembahyang tasbih? Kalau memang jamaah hendak sembahyang tasbih, ya pasti saya sembahyang tasbih. Biar ulun melambatkan waktu pulang. Kita sembahyang tasbih di sini. Sembahyang tasbih ya. Setelah Isya ya. Ya kita sama-sama sembahyang tasbih. Karena riwayatnya sembahyang tasbih ini kada kawa saban malam sekali seminggu. Itu kan riwayatnya dalam kitab. Kada kawa sekali seminggu, sekali sebulan. Kada kawa sekali sebulan, sekali setahun. Da kawa sekali setahun, sekali 10 tahun. Kada kawa sekali 10 tahun, sekali seumur hidup. Punya ada kawa, mati aja lagi ya. Kada kawa terus. Itu minimal setiap hari-hari yang memang dianjurkan kita sembahyang tasbih bulan puasa, nisfu Sa'ban ya kah? Itu memang banyak benar riwayat-riwayat yang terkait dengan tasbih ya kah? Begitupun juga di malam Asyura. Riwayatnya tasbih ini ucapan Nabi Yunus yang ketika itu ditelan oleh ikan nun. Tapi sidin kada mati. Berarti ikannya ganal bana kalau lah. Nah, nang dibacanya tasbih itu, tasbih Nabi Yunus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya kah. Nah, itu luar biasa. Akhirnya Nabi Yunus diselamatkan daripada perut ikan nun keluar. Nah, di tasbih ya kah. Tasbih ini kita takjub ya kah. Ada rasa takjub, ada hal-hal yang luar biasa atau nikmat yang luar biasa lawan kita. Sehingga kita bersyukur dengan nikmat yang ada. Maka kita melakukan tasbih. Demikian ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi ajma'in. اللهم بارك بما علمنا وعلمنا ويقولنا وزدنا علما وسبحانك رزقنا بعمل وسبحانك رزقنا في عبادة الله وسبحانك رزقنا في عبادة الله وجعلنا يا الله محبوبا بقلوب عبادك وجعلنا يا الله محبوبا بقلوب وجعلنا يا الله محبوبا بقلوب عبادك زدنا علما وكل غيبا وحمدا رحمة ومحمدا في الوقت وفهما وجعلنا الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك تسمع العليم وتب علينا يا الله انك تتوكل على الدنيا وفي الاخره وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم الحمد لله. الله